sejatinya. Dalam Al-Quran tadi, surat jin tadi sudah kami sampaikan. Di dalam hadis, 2 hadis yang telah kami sampaikan. Sehingga salah seorang ulama mutakhirin, yakni Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, beliau mengatakan bahwa beriman tentang keberadaan jin adalah bagian dari keimanan terhadap perkara-perkara yang gaib, sebagai bentuk pembenaran terhadap apa yang diberitakan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas ya, kalau begitu malaikat dan jin tadi masuk golongan makhluk gaib yang apa? Nisbi atau mutlak? Nisbi. Ingat nanti ulangan keluar. Catatannya harus benar. Kemudian dalil keberadaannya jin tadi sudah sangat jelas sekali. Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' Salafus Sholih. Ini disebutkan dalam ya Inanatul Mustafid juz 1 halaman 188. Ternyata jin pun terkena beban syariat seperti kita yang namanya mukallaf. Ingat, mukallaf bukan muallaf, beda ya. Kalau muallaf orang yang baru masuk Islam, kalau mukallaf orang yang terkena beban syariat. Dan jin termasuk mukallaf yang terkena beban syariat. Lihat surat Ad-Dzariyat surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Bahkan Allah sebut dulu jin baru manusia. Jadi jin pun terkena mukallaf, beban syariat. Kalau begitu ada jin yang muslim, ada jin yang kafir. Kalau begitu ada jin yang taat, ada jin yang durhaka. Mari kita lihat. Ini jin yang kafir. Bagaimana dengan jin yang kafir? Maka jin yang kafir, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan penjelasan Quran surat 7 ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sesungguhnya kami telah menjadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya hati, akan tetapi mereka tidak mau memahami dengan ayat-ayat kami. Mereka punya mata, maka tidak mereka mau melihat dengan ayat-ayat kami. Mereka pun diberi telinga, tetapi tidak untuk mendengarkan ayat-ayat kami. Maka kalau kondisi seperti itu, Allah melanjutkan, ulaika kal an'am. Keadaan mereka bagaikan seperti binatang. Bal hum adhal. Bahkan mereka lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai terhadap peringatan kami. Jadi jelas sekali, jin ada yang ingkar dan ada yang mukmin. Kalau ingin lebih jelasnya, jin ada yang beriman, ada yang kafir. Silahkan surat jin, surat 72 ayat ke 14 sampai 15. Ini sangat jelas sekali ayatnya.
bahwa ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang tidak. Ayat ke-14-nya, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Siapa yang Islam maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran maka mereka menjadi bahan bakar api neraka jahanam. Ini berkaitan dengan yang disebut dengan agama jin. Jadi ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang durhaka. Bagaimana seperti kondisi manusia. Kemudian khusus materi ini, setelah mengetahui tentang jin, maka kita akan membahas khusus usra, yakni kesurupan. Pingsan karena kesurupan ini tadi. Kesurupan adalah masuknya jin dalam tubuh manusia. Ini definisi kesurupan. Dalilnya sangat banyak sekali. Ya, di sini dalilnya bisa dilihat seperti Quran surat 2 ayat 275. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu syaitan illa mas. Orang-orang yang memakan harta riba itu mereka tidak berdiri dari kubur mereka kecuali seperti orang yang kesurupan kemasukan syaitan. Jadi kesurupan atau kemasukan setan itu betul-betul ada. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan ayat ini. Ayat ini menunjukkan dalil tentang kekeliruan pendapat orang yang mengingkari kesurupan karena jin. Ada nanti orang-orang yang mengingkari kesurupan jin. Siapa itu? Kaum Mu'tazilah, liberal kalau di Indonesia kan. Itu. Yang kedua, dalil dari As-Sunnah, inna syaitana yajri minal insi majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga dalilnya adalah bab ya Al-Imam Ibnu Battah radhiyallahu an memberikan penjelasan bab beriman bahwa sesungguhnya syaitan itu diciptakan untuk mempengaruhi anak Adam. Ia berjalan dalam tubuh mereka sepanjang aliran darah kecuali orang yang dijaga oleh Allah tabaraka wa taala dari gangguannya. Barang siapa mengingkari hal itu maka termasuk dia kelompok-kelompok yang binasa. Al-Ibanah jilid 2 halaman 61. Kemudian berkaitan dengan ini, manusia terbagi menjadi dua golongan dalam masalah kesurupan. Jadi manusia dalam kesurupan ini terjadi dua golongan pendapat. Pertama, mereka yang mempercayai dan meyakininya. Inilah golongan kaum mukminin yang benar keimanannya. Yang kedua, mereka yang mengingkarinya dan menganggap itu bukan kesurupan jin,
Keyakinan inilah yang diyakini oleh kaum sekte Mu'tazilah, kalau di bahasa modernnya kaum liberal. Itu. Lalu bagaimana dari dua pendapat ini tadi? Islam melihat dari beberapa pendapat. Pertama, terdapat banyak sekali dalil baik Al-Quran maupun As-Sunnah yang menggambarkan keberadaan penyakit kesurupan akan adanya jin. Kesurupan ini tadi, seperti tadi sudah disampaikan surat 2 atau Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, disebutkan dalam hadis Abu Aswad As-Sulami, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah doa yang sangat bagus sekali. Allahumma inni a'udzubika minal ham. Ini ada di artikel. Wa a'udzubika minat taraddi wa a'udzubika minal ghuraqi wal harik wa a'udzubika an yatahabbati syaitanu 'indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tertimpa benda keras. Aku berlindung kepadamu dari mati terjatuh. Aku berlindung kepadamu dari tenggelam dan kebakaran, dan aku berlindung kepadamu dari keadaan syaitan memasuki badanku ketika mendekati kematian. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi berdasarkan keterangan ini, pendapat pertama bahwa kesurupan betul-betul dalilnya jelas baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Kalau yang di atas tadi Al-Quran As-Sunnah tadi tentang ghaib. Kalau sekarang khusus berkaitan dengan kesurupan. Dalil yang kedua, pendapat yang kedua, kesurupan dengan jin masuknya ke dalam tubuh manusia, kejadiannya adalah hakiki, kenyataan, bukan hayalan. Ini nanti bisa disampaikan bukti-bukti, ya. Seperti apa ini? Ini ada sebuah kisah. Abdullah bin Imam Ahmad pernah bertanya kepada ayahnya. Berarti ini Abdullah ini putra dari Imam Ahmad. Ia bertanya kepada ayahnya, sesungguhnya ada beberapa orang yang berpendapat bahwa jin tidak bisa masuk ke dalam manusia. Maka sang ayah atau Imam Ahmad menjawab, wahai anakku, mereka itu dusta. Jin itulah yang berbicara dengan lisan orang yang dirasukinya. Maka berdasarkan ayat ini, penjelasan ini, ulama yang luar biasa keilmuannya juga menyampaikan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan apa yang disampaikan Imam Ahmad adalah masalah yang terkenal di masyarakat. Orang yang kerasukan bisa berbicara bahasa yang tidak difahami maknanya. Lihat, mungkin jamaah pernah melihat orang yang kesurupan. Ia bisa bahasa apa saja, tergantung jin yang memasukinya. Kalau yang memasukinya jin adalah dari misalkan negara mana, dia akan bisa berbicara itu. Wilayah mana, ia akan bisa bicara wilayah itu, dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ulama sepakat jin bisa memasuki tubuh manusia. Apa itu? Saya akan sampaikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berfatwa tidak ada satupun ulama Islam yang mengingkari jin bisa masuk ke dalam badan orang yang kesurupan dan lainnya. Majmu' al-Fatawa jilid 24 nomor 277. Jadi kalau begitu kesimpulannya, fenomena kerasukan jin adalah kenyataan yang tidak mungkin terbantahkan. Itu.
kecuali golongan satu tadi, Mu'tazilah atau liberal. Sedangkan kita insya Allah berlepas diri dari Mu'tazilah dan kaum liberal. Mungkin pertanyaan, apa saja jenis jin yang suka masuk ke tubuh manusia? Apakah semua jin? Mari kita lihat. Islam menjelaskan dengan rinci sekali jenis-jenis jin yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Yang pertama, jin pembantu tukang sihir. Jadi jin pembantu tukang sihir. Tukang sihir selalu ada jin-jinnya untuk membantu itu. Itulah yang masuk kepada siapa yang kena sihir. Seperti kalau di Indonesia, maaf ini santet, ya kan? Orang yang awalnya benci ternyata kemudian cinta banget. Itu hati-hati. Itu kena apa namanya? Pelet. Ada yang di sini yang kena? Mudah-mudahan enggak ya. Yang kedua, jin yang suka pada seseorang. Loh, jin itu ada loh suka dengan manusia, hati-hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, jin nakal yang suka mengganggu manusia. Yang keempat, jin yang ingin balas dendam terhadap seseorang yang dengan tidak sengaja pernah menyakiti jin tersebut atau salah seorang dari kerabatnya. Contohnya gimana? Contohnya jin yang ingin balas dendam ini dikisahkan nanti di sini juga ada. Hati-hati bagi kaum Hawa apabila membuang air panas. Jangan di tempat-tempat di alam terbuka, di rerumputan mungkin dan seterusnya. Kalau itu panas luar biasa, siapa tahu nanti ada anak jin yang tinggal di situ. Ibu kena air panasnya, maka orang tuanya nanti bisa balas dendam. Lantas bagaimana kalau membuang air yang panas? Caranya kalau terpaksa buru-buru, buanglah di tempat yang sengaja manusia buat saluran. Itu enggak apa-apa. Atau yang aman, dibiarkan agak dingin terlebih dahulu. Seperti itu. Inilah 4 jin yang suka masuk ke dalam manusia. Kemudian masuknya jin ke tubuh manusia ada 2 bentuk. Kalau tadi yang suka, sekarang jin yang memasuki manusia ada 2 bentuk. Pertama, masuknya jin ke dalam tubuh seseorang di luar kehendak orang tersebut. Dia masuk tapi di luar keinginan orang itu masuk. Ini ada 2. Pertama, ada kalanya kehendak jin itu sendiri. Yang kedua, ada kalanya dimasukkan orang lain dengan cara sihir. Orang ini nggak menghendaki, tapi jin itu memang pengen masuk. Nanti faktornya apa? Misalkan faktornya ia suka ngelamun. Hati-hati. Ini juga mengundang jin. Takut sekali. Ini juga akan mengundang jin. Atau karena disuruh oleh tukang sihir. Yang kedua, atas kehendak orang tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara mengundang jin agar masuk ke dalam tubuh orang lain. Ini biasanya dilakukan oleh tukang sihir menggunakan tenaga jin dalam ilmu-ilmu tertentu. Itu.